Salam kasih persaudaraan. Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Jumat 12 Maret 2021. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar kata-katamu itu, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan segenap pengertian, dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Markus memberikan kita suatu asupan yang menggembirakan di hari ini, yakni kasih. Apa itu kasih? Dapat kita temukan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Katanya, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Ada pula arti kasih dalam teologi Kristen yang dipahami oleh Thomas Aquinas, yakni sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ia menyatakan sebagai yang paling utama dari kebajikan-kebajikan. Selanjutnya, Aquinas menyatakan bahwa kebiasaan mengasihi meluas tidak hanya untuk cinta akan Allah, tetapi juga untuk cinta akan sesama kita. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, mencintai diri kita sendiri adalah cara kita menerima diri apa adanya, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun belum atau tidak disadari. Jika kita belum bisa menerima diri kita apa adanya,
Tentunya janganlah berharap jika kita bisa mencintai sesama, apalagi mencintai Tuhan. Karena dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti maunya kita. Mencintai seseorang saat kita tidak merasa aman, di saat kita tidak merasa puas akan apa yang ada, adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras. Sebab inilah yang dimaksudkan mencintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, mencintai Tuhan di saat kita terkena musibah, penderitaan, kekosongan, kekeringan iman, keputusasaan, merupakan pergulatan batin yang mendalam dan memurnikan iman kepada Tuhan. Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah. Di saat kita jauh, di saat kita jatuh dan ingin kembali pada Tuhan, disitulah kita merasakan betapa Tuhan selalu hadir di setiap jejak langkah hidup kita. Mencintai Tuhan dalam keadaan apapun menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan bahagia. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan bagi kita. Menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, luas, tinggi, dan dalam, yang selalu menebarkan ketenangan bagi siapa saja. Pertanyaan untuk kita refleksikan bersama. Sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Semoga Tuhan memberkati kita selalu.